warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala alaina man kana khuluquhul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Baik, Ustaz Mahfud, Zul dan bapak-bapak yang lain, Bapak pengurus, salam takzim dari saya semua. Mohon maaf tidak bisa datang secara langsung ya. Baik, dalam event atau acara-acara yang dibuat oleh umat Islam setiap kali Rabiul Awal, orang banyak bertanya, manakah dalilnya di Quran bahwa kita perlu merayakan, berbahagia pada bulan-bulan ini? Ya. Jika Bapak Ibu mencoba melihat dalam Al-Quran, ada surah Al-Anbiya ya, ayat 107, itu yang sudah kita sering hafalkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat yang sudah sering dibaca, tapi sayang sekali jarang dikaitkan dengan ayat yang lain. Tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita melupakan kaitannya, bahwa ternyata ayat itu berkaitan dengan surat Yunus ayat 58 ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ya, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, hai Muhammad, dengan anugerah dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah hendaklah kalian berbahagia. Berbahagia al-farah, yaitu idkhalus surur fil qulubnya, memasukkan kesenangan, kenyamanan, kegirangan ke dalam hati. Kenapa kita girang? Ya, kata Imam At-Tabari, inda husulil maksud, ketika mendapatkan apa yang hendak dimaksud. Para ulama-ulama kita di luar sana, mereka kemudian mencari di Quran, apa sebenarnya dalil terkuat untuk mengekspresikan kebahagiaan atau farhan karena kelahiran kemunculan Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka menyebutkanlah dua ayat ini. Ya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi sekalian alam. Kata rahmat, kasih sayang, itu kemudian diulang dalam surat Yunus. Katakanlah, hai Muhammad, bifadlillah, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah, wa birahmatihi, diulang biasanya cukup dengan warahmah, warahmatu, ya. Tapi di sini ditambahkan wabi, dan dengan rahmatnya. Siapakah rahmat Allah itu? Rahmat Allah itulah sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan rahmat. Maka kalau kita belajar asmaun nabi, nama-nama nabi, salah satu nama beliau adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang nabi. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itu, maka hendaklah kalian, mereka, berbahagia. Yafrahu bisa dalam artian merayakannya, mengenangnya, ya. Namun sayang sekali beberapa orang suudzon kepada sesama muslim dan menganggap perayaan Maulid ini sama dengan orang Nasrani. Sungguh suudzon yang berlebihan, prasangka yang tidak ada dasarnya. Bagaimana mungkin memperingati kelahiran Nabi disamakan dengan kelahiran Nabi Isa? Ya. Secara kemuliaan lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Secara kesempurnaan lebih sempurna Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membacakan beberapa riwayat mengenai akhlak Nabi itu seperti apa, karena tema kita tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga hati kita terbuka dan kita kirimkan untuk Sayyidul Qulub, ya, yang betul-betul memahami hati Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu jamaah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Hidayah, semoga masjid ini menjadi ikon hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Amr bin al-As ini sahabat yang rival Sayyidina Ali. Jadi sahabat ini juga bersaing sesama mereka, ya. Nanti sampai ke politik-politiknya mereka berbeda. Amr bin al-As mengatakan kana Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala syarril qawm. Ya. Nabi itu kalau berbicara kepada orang, kalau disapa orang, maka beliau menghadapkan semua badannya. Kalau berbicara, kalau disapa, beliau menghadapkan dirinya secara utuh kepada hatta syarril qawm, ya. Bahkan kepada orang yang dianggap hina, suku yang tidak terkenal, orang yang tidak pernah diperhatikan, orang yang mungkin dibully di komunitasnya. Tapi kalau Nabi disapa, maka beliau langsung menghadapkan wajahnya, seakan-akan orang itu merasa dirinya spesial. Jadi Nabi menspesialkan siapapun yang berbicara kepadanya, meskipun orang itu tidak dianggap penting di keluarganya, tidak dianggap penting di rumahnya, tidak dianggap penting di komunitasnya. Yata'allifuhum bidzalik fa kana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala haqqin hatta zanantu anni khairul qaum. Kata Amr bin al-As, saya ketika diperlakukan Nabi seperti itu, saya berpikir saya adalah salah satu orang terpenting di antara Nabi, di antara sahabat Nabi. Bahkan anni khairul qaum, bahwasannya aku adalah orang terbaik di kalangan sahabat. Jadi Amr bin al-As ini setiap kali ngobrol dengan Nabi selalu menghadapkan wajahnya. Nabi full badannya bahkan menghadap kepada Amr bin al-As. Nabi ini orang paling mulia di langit, di bumi, tapi beliau tidak meremehkan siapapun, hatta Amr bin al-As. Kemudian, karena dia merasa dirinya spesial, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, ana khairun an Abu Bakar. Apakah aku sahabatmu yang terbaik atau Abu Bakar?" Karena dia bertanya seperti ini, maka Nabi SAW menjawabnya dengan jujur, "Abu Bakar. Tentu Abu Bakar, wahai Amr bin al-As." Bagaimana dengan aku dan Umar? Nabi mengatakan, "Umar, wahai Amr bin al-As." Bagaimana dengan Utsman? Nabi juga menjawab, "Tentu Utsman, wahai Amr bin al-As." Lalu apa kata dia? Ya. Falamma sa'altu Rasulullah SAW fasadaqani fawala wadidtu anni lam akun sa'altu. Ketika Nabi telah menjawab, aku berangan-angan, aku menyesal kenapa aku bertanya seperti itu, ya. Jadi beliau menyesal, malu kenapa dia bertanya seperti tadi. Fawala wadidtu anni lam akun sa'altu. Jadi kadang-kadang kita ini bertanya sesuatu yang nggak pantas kita tanyakan, ya. Informasi dari Amr bin al-As ini menunjukkan bahwa siapapun di kalangan sahabat Nabi, orang-orang biasa pun di kalangan sahabat Nabi, itu beliau sikapi, beliau tanggapi dengan cara yang sangat baik. Ini berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Kita mungkin kalau udah nggak senang atau kita meremehkan seseorang, paling cuma hello, ya begitu saja, ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu kisah Amr bin al-As, sahabat yang pintar, sahabat yang mulia. Berbeda dengan pelayannya. Nah, sekarang orang yang dianggap pelayan, dianggap pembantu, dianggap rendah bagi mungkin sebagian orang. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, ini bukan pembantu rumah tangga biasa. Ini bukan pembantu biasa. Ini bukan pelayan biasa. Ini pelayan Sayyidul Alamin, pelayan penghulu alam semesta. Siapakah dia? Ala wa huwa Anas ibn Malik. Dia adalah Anas ibn Malik. Apa kata Anas ibn Malik? Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku pernah berkhidmah, melayani Rasulullah SAW 10 tahun. 10 tahun berarti awal beliau datang ke Madinah, sampai kemudian beliau wafat. Apa kata Sayyidina Anas? Ini berbeda dengan kita, ya.
Fama qala li uffin qat. Nabi tidak pernah mengatakan, ih kamu ini, ya, dan lain sebagainya. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Nabi SAW tidak pernah berkata, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Tidak ada kalam dari Rasulullah SAW menyudutkan aku. Ini kalam Nabi kepada orang yang mungkin dianggap tidak penting bagi khalayak umum. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngata-ngatainnya. Bahkan kata Sayyidina Anas, wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Bahkan jika aku lelet melakukan suatu, tidak tanggap terhadap sesuatu, meninggalkan beberapa yang harus aku lakukan, Nabi tidak pernah kemudian mengatakan lima taraktahu. Kenapa kamu begini? Kok kamu begitu? Kok kamu lelet? Itu tidak pernah Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Lalu Sayyidina Anas mengatakan, ketika aku memegang tangan Nabi, bersalaman kepada Nabi, tidak adalah tangan yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Padahal tangan Rasulullah itu tangan yang saking banyaknya bekerja, itu pastinya seperti tangan orang-orang yang sangat keras. Tapi Sayyidina Anas karena memegangnya dengan cinta, belum merasakannya alyan min kaffi Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Bahkan wala syamimtu miskan qat wala itran kana atyab min irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min arqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium bau, ya, min arqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium bau parfum yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta. Orang kalau sudah cinta, bau keringatnya pun spesial. Nah, ini yang cerita pertama sahabat yang bangsawan, Amr bin al-As. Yang kedua, sahabat yang merupakan pembantu. Dia bukanlah seorang bangsawan. Dia adalah komunitas, dia adalah orang yang mungkin tidak dipandang di masyarakat. Tapi Nabi SAW bahkan tidak pernah membentaknya. Kemudian, Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, pernah mengatakan, ya, Nabi SAW lam yakun fahsyan wa lam mutafahishan. Nabi itu tidak pernah berkata keji, berkata jorok, Nabi nggak pernah, ya. Wala sakhaban fil aswaq, Nabi tidak pernah meninggikan suaranya di aswaq. Aswaq dapat diartikan pasar, ya. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata. Nah, ini perlu dipegang nih. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Ini lain dengan kita. Saya sering dengar orang ngomong begini, aku kalau ada orang berbuat baik kepadaku, aku pasti balas lebih baik. Begitu juga kalau ada orang buat jahat kepadaku, aku pasti lebih jahat. Kalam seperti ini jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jika ada orang berbuat baik kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan cara yang lebih baik. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyinggungnya, ada yang menyakitinya, Nabi tidak membalasinya kecuali dengan cara yang baik. Bahkan Nabi ya'fu wa yasfah. Nabi malah kemudian memaafkannya, lalu bermusafahah dengannya, bersalaman. Ini lain dengan kita menyimpan dendam, gampang tersinggung sedikit, tidak mau nyapa. Ini Nabi tersinggung, Nabi yasfah, Nabi yang mulai bersalaman. Maka teman-teman, sahabat-sahabat rekan Allah, para pengurus masjid, jamaah, apapun aliran antum semua, ya. Kalau kita berbeda, kenapa kita nggak bersalaman? Kalau kita, bahkan kita disakiti orang, bisa nggak nyalamin orang lain? Mau jadi wali, gampang, ya, maafkan orang lain. Beri maaf. Jadi wali itu nggak mesti zikir sehari 70.000. Wah, itu nanti namanya mufarridun. Tapi kalau mau jadi wali Allah, salah satu ciri-ciri wali Allah adalah di hatinya tidak menyimpan kebusukan. Di hatinya tidak menyimpan dendam dan benci. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya adalah rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan ada orang seperti itu hari ini. Kalau ada, pasti dia wali kutub, pasti dia wali yang mewarisi qalbu Nabi SAW. Maka dapat dipastikan, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan kebencian,
emosi yang berlebihan, orang tersebut bukanlah wali Allah, bukanlah kutub, bukanlah abdal. Dia cuma kebetulan mungkin pernah dulu jadi wali lalu dipecat dari kewaliannya. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ya. Sayyidatuna Aisyah bercerita tentang itu mengenai Nabi. Inilah yang kemudian dia bahasakan dengan khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan tentang gurunya adalah perpus yang berjalan, buku yang berjalan. Maka Nabi itu lebih dari itu. Adakah buku yang lebih mulia daripada Al-Quran? Adakah bacaan yang lebih luhur daripada Al-Quran? Dan Nabi itu bisa menerapkannya dalam dirinya. Di Quran bukan hanya hiasan, menyebutkan Al-Quran, surat sekian, ayat sekian, berbunyi begini. Itu hafalan. Bisakah kita kemudian menerapkannya dalam sehari-hari? Kemudian disebutkan oleh Sayyidina Ali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisyri. Nabi itu sesedih apapun wajahnya, tapi terlihat masih berusaha bahagia di depan orang. Daimal bisyr. Apa arti daimal bisyr? Selalu menunjukkan wajah yang sumringah. Selalu sumringah kepada siapapun. Sahlal khuluq. Akhlaknya itu betul-betul santai. Maka dalam bahasa anak muda sekarang disebut santuy. Jika ada orang yang sekarang paling sangat easy going, itulah Rasulullah SAW. Betul, ada orang yang terpacu, mungkin terpikir, saya ini orangnya perfeksionis. Dia ulang-ulang dalam dirinya, perfeksionis. Boleh kita perfeksionis dalam usaha, tapi jangan perfeksionis dalam bersikap. Bersikaplah dengan santai, sederhana. Kita ini siapa? Sehingga kita harus perfeksionis dalam semua hal. Yang perfect itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada usaha, ada project, ada kegiatan, kita boleh mengatakan, aku ini perfeksionis. Tapi dalam akhlak, jangan samakan ini dengan usaha-usaha kita. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Nabi ini orangnya sahlal khuluq. Akhlaknya sangat santai. Orangnya tidak rumit. Orangnya nggak ribet. Kenapa kita meribet-ribetkan diri kita? Menyulitkan diri kita sendiri dan menyulitkan orang lain. Menyulitkan pasangan, menyulitkan anak, menyulitkan saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kata beliau, lainal janibi laisa bi fadhin wala ghalizin wala sakhab wala fahash wala ayyab, ya, wala maddah. Nah, ini digabung ya. Nabi itu kalau memuji tidak berlebihan, dan Nabi tidak suka membicarakan aib orang lain, ya. Kecuali beliau sebagai seorang hakim atau beliau sedang ingin mentarbiah, maka beliau mempertimbangkan laporan-laporan yang ada kepada beliau. Nabi tidak pernah berkata kotor, berkata jorok, berkata menyakiti orang lain. Ya. Yataghafalu amma la yashtahi. Nabi ini, kalau ada sesuatu perlakuan orang yang tidak baik kepadanya, Nabi memilih untuk melupakannya. Yataghafal, bahasa Arabnya, berpura-pura seakan-akan melupakannya. Kalau bahasa kita, Nabi itu suka memaafkan orang. Ya. Nabi itu suka menganggap, oh sudah tidak masalah. Ya. Wala yu'isu. Nabi itu tidak suka kemudian memperlakukan orang sampai orang berputus asa untuk berbuat sesuatu kepada Nabi SAW. Wala yujibu fi qad taraka nafsuhu min salas min al-mira wal iksar wa ma la yani. Ya. Nabi itu meninggalkan al-mira, berdebat kusir. Ya. Beberapa waktu ini banyak sekali yang ngajak saya debat, ya. Tapi dia sendiri cara ngajak debatnya tidak baik. Kalau dia ngomong baik-baik, pasti saya layani. Bahkan nantang, ya. Bahkan nuduh saya mengatakan bahwa Ar-Razi itu sudah kita hubungi, sudah kita inikan, tapi tidak ada jawaban. Baru kemudian, ya, mereka kemudian mengatakan, takut debat. Kita ini tidak takut debat. Saya ini besar dalam perdebatan. Ya. Saya dulu pernah kuliah 4 tahun filsafat. Dan 4 tahun juga belajar hadis. Lalu berkhidmah sampai alhamdulillah 15 tahunan. Untuk debat saya sudah puas. Dan ketika saya membaca hadis ini, saya jadi malu kok saya suka berdebat. Ya. Dulu demi Allah, saya kalau belajar hadis itu niatnya cuma untuk debat.
Tapi di tahun-tahun kedua, saya mulai malu kepada Rasulullah. Karena ketika membaca hadis tentang Nabi, qatarqa nafsahu min salah. Nabi tidak membiarkan dirinya terjebak kepada perdebatan kusir. Ya. Wal iktsar fi ma la ya'ni. Nabi tidak suka melayani sesuatu yang tidak bermanfaat. Melayani orang debat yang nggak penting. Nabi tidak suka. Ya. Meskipun kemudian Nabi akan dikatakan, Muhammad itu kalah debat. Ya. Maka kita juga akan mengikuti cara Nabi SAW. Ya. Kalaupun ada, silakan, ya. Tapi silakan dengan cara baik. Bukankah kepada ahli kitab pun kita berdebat dengan billati hiya ahsan, apalagi kepada sesama Muslim. Tapi kadang-kadang beberapa orang udah offset, ya, menganggap lawan debatnya, bahkan dia tidak pernah berdebat sebagai Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kita yang merayakan Maulid ini dianggap sama dengan Nasrani. Kita yang beda faham dengan dia dianggap sama dengan Fir'aun. Sungguh akhlak yang jauh dari akhlak Nabi. Padahal dia mengaku manhajnya manhaj sunnah Nabi. Ya. Kalau kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, Nabi tidak suka. Maka saya pun berharap kepada teman-teman saya, kawan-kawan, mari kurangi debat. Oh, kita dikata-katai, biarkan. Ya. Kita dicaci maki, kita balas dengan cara yang lebih baik. Ya. Jangan mau merendahkan diri kita dengan akhlak yang rendah. Kita malu kepada Rasulullah SAW yang disebut oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah khuluqul Quran. Kalau mau debatnya dengan cara ahsan. Ahsan itu dengan cara yang baik. Siapkan materi yang baik, waktu yang baik, kosakata yang baik. Ya. Kana la yadhummu ahadan. Nabi ini tidak pernah mencaci maki seseorang. Nabi nggak pernah mencela seseorang. Maka saya heran, jika ada orang hari ini mencaci maki, mencela orang yang berbeda pendapat dengan dia, tapi dia masih merasa dirinya adalah pengemban manhaj kenabian. Sungguh jauh dari Rasulullah SAW. Kita boleh berbeda, kita boleh mengkritisi. Silakan mengkritisi, tapi jangan mencaci maki. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dasar orang sudah benci. Kita mengkritisi, dikira kita mencaci maki. Ya. Dia mengkritisi, tapi isinya caci maki. Nauzubillah min dzalik. Nabi SAW la yatlubu auratah. Ya, Nabi ini kalau berbicara tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Ya. Nabi ini kalau berbicara, idza takallama atraqa julasa'ah. Ya. Nabi ini membiarkan orang berbicara seperlunya, secukupnya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan, Nabi ini la yaqta' haditha ashabi. Nabi ini tidak pernah memotong kalau sahabatnya sedang berbicara. Ya. Tapi ini jangan diterapkan bagi host, ya. Kalau host perlu memotong orang yang berbicaranya berlebihan. Karena emang tugasnya memotong dan memberi kesempatan. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah beberapa kisah-kisah Nabi. Berapa akhlak Nabi yang langsung diceritakan oleh sahibul kisah, orang yang bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini bagi saya unik. Kenapa? Hadis ini dikumpulkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il. Pertama, yang saya sebutkan adalah kisah daripada Amr ibn al-As. Dan yang barusan terakhir saya sebutkan inilah kisah daripada Sayyidina Ali. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat perlu tahu, dua sahabat ini hubungannya tidaklah harmonis semenjak mereka bersama Nabi, bahkan setelah Nabi wafat. Jadi antara mereka ini ada munafasah, persaingan yang positif. Tapi dua-duanya melaporkan tentang Nabi dengan cara yang hampir sama. Ya, dengan cara yang hampir sama. Dua-duanya melaporkan kepada Nabi bahwa mereka dihormati Nabi, mereka dihargai Nabi. Jadi Nabi ini tahu ada temannya, sahabatnya yang sedang bertengkar. Yang pertama melapor, Nabi memberikan perhatian. Yang kedua melapor, Nabi memberikan perhatian. Dua-duanya Nabi berikan perhatian. Itulah akhlak Nabi SAW. Bukan memanas-manasi. Ya. Bukan malah kemudian menyulut api. Rasulullah bahkan kemudian berusaha untuk mengislah di antara mereka. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dimakan Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang mungkin saya tidak bisa ceritakan lebih banyak lagi kecuali dengan lafaz Al-Quran, rahmatan lil alamin.
Nabi itu adalah sumber kasih sayang. Apapun yang dicolek dari dirinya yang keluar sayang. Jika Nabi ini disakiti, bahkan beliau kemudian membalasnya dengan sayang. Dan disebutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Anas dan sahabat-sahabat yang lain. La yadribu qat. Nabi tidak pernah memukul, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menusuk, illa fi sabilillah, kecuali pada saatnya dan di tempatnya, yaitu saat jihad. Jadi Nabi ini memukul di saat yang tepat, yaitu saat jihad. Di luar jihad Nabi tidak memukul. Maka saya mengimbau kepada siapapun yang masih berpikir melakukan bom bunuh diri, bom di tengah khalayak, ingat-ingat Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nabi hanya memukul orang, menusuk orang, melukai musuh di saat berhadap-hadapan di medan juang. Bukan di tempat keramaian, bukanlah di masjid seperti yang pernah kita lihat, orang ngebom di masjid, orang ngebom di majelis pengajian, seperti terjadi banyak di luar sana. Di Indonesia, pemboman baru sering terjadi di markas-markas militer. Semoga tidak terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Yang dibom adalah tempat-tempat orang beribadah. Masjid yang ini maulidan dibom, besok balas lagi tempatnya nggak maulidan dibom. Jangan sampai di negeri kita terjadi hal-hal seperti itu. Semoga akhlak Nabi dapat kita serap, dapat kita ambil. Inilah beberapa cuplikan, petikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya share pada sore ini. Demikian Ustadz Mahfud, saya kembalikan kepada Ustadznya. Fadhol. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ya. Akhlak Nabi itu memang patut sangat harus kita contoh. Ya. Barangkali ya sudah tidak ada orang yang sama dengan beliau, tidak akan ada orang yang sama dengan beliau, tetapi kita berkesempatan untuk bisa meniru dan memperbaiki akhlak-akhlak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, Buya. Mohon izin, Buya, ada pertanyaan, ya? Boleh, Buya? Boleh ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih, Buya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya seputar tema kita pada sore hari ini, ataupun barangkali ada pertanyaan di luar tema, kami persilahkan. Baik yang ingin berbicara langsung dengan Buya ataupun melalui chat di link Zoom ini, kami persilahkan. Barangkali yang pertama kami persilahkan untuk yang ingin berbicara langsung. Silakan, Bapak Munawar. Ya, ini sudah ada lambaian tangan begitu. Jadi atau tidak, baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Rosyid silakan. Bapak Rosyid silakan, ingin bertanya. Dibuka mic-nya, Pak. Mohon maaf. Masih di mute, Pak Rosyid. Itu nggak bisa kayaknya, Ustaz. Mungkin yang di chat dulu, Ustaz Mahfud, ada 3 pertanyaan. Baik. Sudah bisa. Baik, silakan Pak Rosyid. Assalamualaikum Buya. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membedakan di saat kita sedang berzikir atau beribadah, apakah ini pikiran atau hati, Buya? Terkadang susah juga membedakan mana yang masuk ke dalam hati, mana yang masuk ke dalam pikiran, Buya. Mungkin demikian pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, barangkali langsung dijawab saja. Dalam kita berzikir, hati atau pikiran, kira-kira seperti itu. Silakan, Buya. Ya, zikir itu dengan kolbu, pikiran itu dengan akal. Akal itu bisa berkaitan dengan banyak hal. Jadi akal itu diartikan dalam bahasa Arab sesuatu yang mengikat. Karena akal itulah kita kemudian banyak pikiran. Berbeda dengan zikir, zikir itu dengan kolbu, dan kolbu hanya mau satu. Makanya berzikirlah dengan cinta, maka orang tidak akan memikirkan selain yang dicintainya. Jadi kalau mau cinta gimana? Kenal dulu yang dizikirkan. Kenali dulu baiknya Allah, ingat-ingat kebaikan Allah dalam diri, ingat-ingat jasa-jasa
Allah ke badan kita, ke dalam ruh kita, ke dalam jiwa kita, maka pikiran akan sibuk hanya fokus kepada yang dicintai. Jadi jangan mau kalah kolbunya dengan akal. Lalu apa yang bisa membuat akal kalah? Hanya satu, mengenalinya dan mencintainya. Jadi berzikirlah dengan cinta. Kalau masih banyak pikiran, berarti belum cinta. Coba dilatih mencintai Allah dengan cara mengingat-ingat kebaikan-kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Kami lanjutkan dengan pertanyaan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Afwan Al-Fakir pengen nanya Buya, apa perbedaan antara tasawuf tazkiyatun nafs dengan tasawuf ihsani? Jazakallah khair. Silakan Buya. Baik. Tasawuf sebenarnya adalah terjemahan dari ihsan. Ihsan adalah trilogi 3 dari rukun agama, Islam, iman, ihsan. Islam itu lahir ilmu fikih, cara sholat, rukun 13, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu. Maka ilmunya berputar kepada pembicaraan boleh dan tidak boleh. Iman ada 6, melahirkan ilmu akidah. Dari bab iman ini lahirlah kemudian pengetahuan mengenai benar dan salah. Berbeda dengan al-ihsan. Ihsan itu bab mengenal. Kalau iman itu cuma percaya. Kalau sekarang mengenal. Ihsan, engkau beribadah seakan-akan memandangnya. Kalau kita tidak kenal seseorang, kita tidak akan tertarik untuk memandangnya. Kita kalau berjalan di suatu tempat, kalau kita nggak kenal seseorang, kita nggak akan mengingat, akan sulit untuk mengingatnya. Jadi ihsan ini kemudian diturunkan sebagai ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, puncak daripada Islam iman itu sendiri. Lalu dari ilmu ini muncullah satu cabang ilmu yang kita sebut dengan tasawuf. Dan tasawuf itu banyak cabang-cabang babnya. Salah satu babnya adalah tazkiyatun nafs. Jadi tasawuf itu mencakup tazkiyatun nafs. Bukan berarti ada pembagian tasawuf. Tasawuf ada tasawuf ihsan, tasawuf tazkiyatun nafs. Ya. Nah, tazkiyatun nafs itu untuk menyiapkan diri supaya siap mengenal Allah yang menciptakan diri. Itu maksudnya ya. Jadi apa perbedaan tasawuf bab ihsan dengan tasawuf bab tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs ini turunannya nanti adalah taubat. Kalau ihsan itu sudah jauh di atasnya. Maka saya boleh sebutkan tazkiyatun nafs itu adalah awal bertasawuf, ihsan adalah puncak bertasawuf. Jadi di mana bid'ahnya tasawuf? Gak ada. Semuanya perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah untuk membersihkan diri dari noda-noda dalam hati, ya. Bertobat, minta ampun, itu kan tazkiyatun nafs. Kalau ihsan puncak dari pencapaian semua itu, ya. Jadi apabila seseorang sudah menyiapkan dirinya, contohnya saya ini kalau mau ketemu seseorang yang spesial, apakah dia pejabat kah, atasan kah, atau orang yang kita anggap spesial, maka kita akan membaguskan pakaian. Kalau badan kita kotor, kita mandi dulu, kita bersih-bersih. Setelah bersih, namanya tahalli, kita pakai pakaian yang bagus. Setelah pakaian bagus, baru kita ketemu dengan orang yang menurut kita bagus itu. Itulah namanya tajalli. Yang di awal namanya takhalli, membersihkan diri dari kotoran supaya pantas bertemu dengan yang maha bersih, maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pakaikan pakaian yang indah, dan pakaian menuju Allah adalah at-taqwa. Allah itu nggak butuh pakaian yang aneh-aneh. Allah itu tidak melihat seseorang dari sekedar model pakaiannya. Ya Allah melihatnya dari model takwanya. Dan terakhir barulah dia masuk ke ranah bertemu tajalli, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah lebih tahu yang sebenarnya. Ya. Lanjut. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Jadi begitu ya pertanyaan dari hamba Allah bahwa tazkiyatun nafs adalah awal dari tasawuf, lalu tasawuf ihsani adalah puncak
dari tasawuf itu sendiri. Baik, terima kasih Buya. Baik, selanjutnya kami persilahkan dulu apabila ada pertanyaan melalui atau langsung begitu dengan Buya, silakan. Silakan dibuka saja mic-nya kalau ada, kalau tidak kita akan baca langsung dengan chat-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Santi Jab. Buya izin bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa sakit hati? Zikir apakah yang harus saya lakukan? Terima kasih Buya. Silakan Buya. Ya, zikir itu tidak hanya membaca, ada zikir memaafkan. Jadi apa cara untuk menghilangkan sakit hati? Ya maafkan orang yang nyakitin kita. Itulah zikirnya. Sederhana toh? Mudah dilafazkan, tapi tidak mudah dilakukan. Kalau pakai akal, kalau pakai hati mudah. Jadi kenapa orang mengatakan susah menghilangkan dendam? Kalau pakai akal, pakai jiwa kita yang masih bergejolak. Saya berbicara dengan kolbu. Kita ngomong, kalau orang sakit hati, hatinya kan sakit. Kenapa hatinya sakit? Dia membiarkan ada jarum di hatinya. Ya udah cabut. Lepaskan jarum itu lalu obat. Ya. Lalu ingat, Allah itu memberi setiap hari kepada hambanya, tapi Allah kemudian ditentang setiap hari oleh hambanya. Allah maafkan kok. Ya. Rasulullah itu pernah diusir, bahkan diserang, bahkan dihina, dibully oleh orang Taif, tapi Nabi tidak pernah membalas. Apakah kita lebih mulia dari Nabi, sehingga kita pantas sakit hati melebihi Nabi Muhammad SAW? Maka kolbu yang mulia, kolbu yang tidak membiarkan hatinya sakit hati. Kolbu yang mulia, kolbu yang tidak membiarkan kotoran kebencian masuk ke kolbunya. Semoga kolbu saya, kolbu kita semua, dan yang bertanya, dimuliakan oleh Allah dengan kemaafan. Amin. Rabbal alamin. Baik, terima kasih Buya. Ini ada pertanyaan, nampaknya sama ya, dari Syampun Syukri, mau bertanya bacaan apa yang bisa mengobati stres, zikir tapi belum tenang. Tadi barangkali sudah dijawab oleh Buya ya. Baik, kami lanjutkan. Ini ada pertanyaan yang ingin menanyakan langsung kepada Buya dari Bapak Muhammad Revi. Silakan Pak Muhammad Revi. Dibuka Pak mic-nya, silakan. Di unmute. Baik, kita lanjutkan dulu. Dari Bapak Dedi Agam. Izin bertanya Buya, di tempat kami peringatan Maulid Nabi hanya diisi dengan ceramah saja. Apakah boleh diisi dengan membaca sholawat berulang-ulang secara berjamaah? Masalahnya belum terbiasa membaca berzanji. Silakan Buya. Iya, karena kita tidak seperti malaikat. Malaikat itu kan makhluk yang bisa mengulang-ulang sesuatu yang dia sukai. Jadi malaikat itu ada yang dari awal dicipta sampai sekarang, dia cuma mengatakan subhanallah, 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 nggak lebih dari itu. Berbeda dengan kita, ya kita kan orangnya bosan. Maka Allah mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Bukan berarti Allah itu bosan, karena bosan itu sifat makhluk. Maksudnya, kebosananmu akan membuat Allah tidak memperhatikanmu. Ya, lalu gimana? Di tempat kita nih belum biasa berzanjian, belum ya dibuka saja dengan cara bersolawat, cukup solawat Ibrahimiyah, cukupnya. Jangan terlalu memaksakan. Kalau belum bisa berzanjian, ntar suaranya malah nggak enak. Ya, di luar sana banyak orang yang bisa bersolawat dengan indah, ya, atau diisi dengan nasyid-nasyid, 1-2 nasyid yang berisikan tentang solawat kepada Nabi, itu cukup ya. Tidak mesti pakai gendang ya. Kalau saya sebenarnya lebih senang mendengarkan sholawat tanpa musik. Ya, lebih senang mendengarkan suara akapela ya. Dan bagi saya itu lebih syahdu. Mengingat Rasulullah SAW. Tapi anak-anak muda kan nggak bisa begitu ya. Anak-anak muda senangnya pakai perkusi, pakai terbangan. Ya tidak masalah. Ya, kita harus mengalah daripada mereka. Ya. Insya Allah ya. Jadi coba aja, mungkin ada yang suaranya bagus, bisa cerita tentang rindu Rasul, bisa menyanyikan rindu Rasul, ya dendangkan itu sama aja. Bedanya kalau berzanji bahasa Arab, kalau ini bahasa Indonesia.
Ya. Ada orang yang terlalu mensakralkan berjanji. Tidak, kitab berjanji itu bukan kitab yang suci, tapi itu kitab ditulis oleh seseorang pencinta Rasulullah menceritakan makhluk yang paling suci. Kira-kira begitu ya. Silakan dibacakan lagi Ustaz. Lebih afdol dibacain aja daripada pertanyaan langsung. Baik Ustaz. Baik, Bu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Refi, silakan. Silakan Pak Muhammad Refi, tadi sudah dibuka mic-nya. Pak Zul barangkali bisa dibantu dibuka. Bukan Ustaz Mahfud, mendingan antum bacakan di chat aja daripada menunggu Ustaz. Baik, yang di chat aja. Tadi Ustaz Buya Roji juga sudah menyarankan begitu. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kami selanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Bu Nani Ekawati. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, saya tertarik dengan penjelasan Ustaz tentang Rasulullah yang tidak pernah bertanya, mengapa kau melakukan itu kepada pembantunya? Apakah ada makna yang tersirat dari perilakuan Nabi tersebut terhadap kolbu? Terima kasih, Bu ya. Ya, Nabi itu orang yang wala sakhab ya. Nabi itu nggak suka mengangkat suara, mengintimidasi. Pertanyaan kepada orang yang mungkin secara strata sosial dia itu mungkin strata yang paling basic. Dan dia melayani. Apabila dia sudah salah, dia kan sudah susah melayani Rasulullah. Dia sudah berusaha memaksimalkan dirinya, menghinakan dirinya untuk berkhidmat. Lalu kita bersulit dengan kata-kata, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Maka teman-teman, tolong mulai sore ini jangan membentak pembantu, ya. Jangan membentak pelayan kita. Ya, mereka itu bikin mereka senang. Udah gajinya dikit, liburnya nggak ada, dibentak lagi ya. Kalau saya belajar dari, bahkan kita belajar ke orang-orang asing di Barat, di China, ya, di Hong Kong, itu ada hari libur untuk asisten rumah tangga, untuk pembantu. Maka saya sarankan teman-teman mulai kasih hari libur buat mereka, baik babysitter kasih hari libur, ya. Terus yang kedua, kurangi mengintimidasi mereka dengan kata kenapa begini, bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Dan terkhusus nanti di hari 12 Rabiul Awal liburkan mereka. Kita katakan 12 Rabiul Awal Nabiku lahir, aku bebaskan kamu. Aku ingin membuat kamu juga bahagia sebagaimana aku bahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Bu ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Enok Sulastri. Assalamualaikum Bu ya. Kenapa saya selalu haus terhadap ilmu? Apakah itu nafsu? Silakan Bu ya. Dalam hadis yang sahih memang dikatakan bahwa orang beriman la yashba' min khair, tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi, paling indah, ibarat makanan paling enak, itulah ilmu mengenai sang kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Seperti kita nggak pernah bosan memandang orang yang kita suka, kita nggak pernah bosan mencari tahu tentang orang yang kita suka. Bahkan adapun kabar buruk tentangnya, kita akan memaafkannya kalau benar-benar suka. Maka teman-teman, kalau kita ini baru seneng, belum suka, belum cinta, itu beda. Kalau baru suka, seneng, ada kabar buruk tentang dia, kita akan berubah dari awalnya simpati jadi membenci. Sungguh sudah banyak kita lihat figur-figur yang barangkali dicintai, disukai, disenangi banyak orang, tapi ternyata dia belum dicintai. Jadi murid atau jamaah itu ada dua jenis menurut saya. Ya, kawan itu juga sama. Kawan itu ada dua jenis. Ada kawan yang shadiq, yang benar-benar menjadi teman kita lahir batin. Yang dia bisa menerima aib kita kalau kita salah. Berarti dia kawan yang berkawan dengan kita atas dasar cinta. Tapi ada dan tidak sedikit yang berkawan dengan kita atas dasar yang lain. Mungkin karena pemikiran dia sama kita. Mungkin karena pandangan dia bisa memuaskan syahwat intelektualnya. Nanti kalau berbeda,
dia akan kembali menyerang. Dan jangan sedih, itu biasa aja. Dari dulu manusia memang sudah begitu. Semoga kita dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Bu ya. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya, bagaimana mengenai dakwah yang sering membahas kisah Nabi bahkan mengikuti jejak Nabi. Namun di sisi lain dari dakwahnya menyimpang dari ajaran Islam. Bagaimana tanggapan Bu ya? Silakan Bu ya. Saya tidak tahu menyimpangnya di mana, ya. Jika ada contohnya tentu lebih baik. Ya. Ala kulli hal, kalau ada orang yang mengkaji tentang Nabi, tentu tidak semua bisa mengikuti Nabi. Namun kita berusaha mengikuti Nabi. Dalam Al-Quran itu ada ungkapannya, "Wama ataitukum fakhudhu." Hai Muhammad, katakanlah, apa yang aku bawa kepada kalian, ambillah semampunya. Ya. Apa yang aku larang, hentikan semuanya. Jadi risalah Nabi itu, Nabi nggak pernah maksa, Nabi cuma mengatakan kalau kamu sanggup berapa ambil, ya. Tapi kalau larangan tidak ada maafnya, ya. Harus secepat mungkin kita menghentikannya. Dan jika ada kelompok yang menurut kita membicarakan Nabi, menceritakan Nabi, tapi ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan Nabi atau amalannya tidak sesuai dengan Nabi, barangkali kita beda paham sama dia. Mungkin dia punya amalan tapi kita nggak paham. Ya. Siapa tahu sesuatu yang menurut kita bid'ah itu bukan bid'ah. Ciri-ciri sesuatu yang bukan bid'ah, dia diperdebatkan dan masih ada ulama yang mengamalkan. Karena ulama tidak mungkin beramal di luar dalil yang sahih. Lebih kurang begitu, wallahu a'lam. Baik. Masya Allah. Baik, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu, dari Bapak Juan Dika. Buya izin bertanya, saya kan belum tahu nama ruh saya. Bagaimana dan ditujukan kemana jika saya ingin mengirimkan Al-Fatihah kepada ruh saya? Silahkan Buya. Buya, mohon maaf, masih di mute, Buya. Ya, apabila memang belum ada, nah, itu jodoh juga ya, dapat guru yang bisa memberikan nama itu. Kalau belum, tidak masalah, cukup kita baca, katakan kepada ruhku, siapapun namamu, aku bacakan Al-Fatihah, itu boleh. Ya. Siapa tahu nanti Allah pertemuan kita dengan orang yang bisa memberikan nama itu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Satria. Assalamualaikum Abu ya. Saya mau nanya, setiap perlakuan pasti ada balasannya. Seperti banyak orang berkata, karma itu pasti akan berlaku. Nah, jika seorang berbuat salah dan beliau bertaubat, apakah karma itu akan berlaku? Mohon pencerahannya, Bu ya. Silakan, Bu. Karma itu bahasa Sanskerta ya. Itu sebenarnya ada kata lengkapnya, yaitu karma pala. Pala itu balasan ya. Balasan kalau orang baik dia pasti dibalasi baik. Kalau dia buruk dia akan dibalasi keburukan. Dan itu ada beberapa hal yang mirip dengan ajaran Al-Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik pasti melihatnya, mendapatkannya. Siapa yang berbuat buruk, yarah, dia juga akan melihatnya. Jika itu yang dimaksud karma, maka karma itu ada di Quran. Tapi kalau maksudnya karma versi ajaran yang lain, saya tidak mengerti ya. Kalau orang sudah bertobat, Allah akan pemaaf. Kalau Allah saja memaafkan, kenapa kita memaksakan dia harus mendapatkan keburukan dari yang dia lakukan masa lalu? Ya, Allah mengatakan ana tawwab. Aku adalah Tuhan yang maha menerima tobat, menerima pengakuan orang-orang salah. Terus kenapa kita ngotot kalau ada orang yang salah, dia mesti dapat laknat? Ya? Gak usah begitu ya. Allah lebih sering menyebut dirinya Rahman, Rahim, ngasih penyayang, afu, maaf, ghafar, ghafur. Kenapa kita kemudian tidak seperti itu? Okay. Baik. Nanti mohon maaf Bapak Ibu semuanya, barangkali ada pertanyaan yang tidak kita bisa bacakan karena memang kajian kita akan dibatas sampai jam 5 nanti ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bu ya.
dari Bapak Muhammad Revi tadi barangkali tidak bisa langsung. Saya tertarik penjelasannya. Saya mau tanya, apakah dengan riyadhah puasa 40 hari dan 40 hari hatam Al-Quran, apakah bisa menjadi wali? Silahkan Bu ya. Riyadhah baca puasa itu riyadhah nafsiyah namanya. Nanti nafsiyahnya mungkin insya Allah bisa naik dari nafsiyah itu jiwa ya, jiwa yang bergejolak amarah, nanti bisa naik kepada yang di atasnya mulhama ya, syukur-syukur bisa menjadi mutmainnah, jiwa yang tenang. Jangan coba-coba sendiri deh ya, takutnya nanti malah disambar sama setan ya. Setan itu 80.000 tahun beribadah, maka setan itu tahu di mana kelemahan-kelemahan ahli ibadah. Kelemahan ahli ibadah itu sedikit saja, ujub, merasa takjub dengan amalnya, dan yang tersirat adalah ingin mendapatkan sesuatu yang gaib, ingin mengakses alam gaib dengan amalan-amalannya. Nah, ini yang paling bahaya daripada orang yang beramal, dan itu setan ngerti sekali, iblis ngerti sekali. Iblis akan mainkan orang-orang yang melakukan ini karena ingin jadi wali, ingin jadi apa. Teman-teman, jadi wali itu nggak mesti banyak amal. Jadi wali itu justru dengan memulainya dari salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar? Membuang semua kebencian dalam hati, ya. Bukan dengan banyak puasa. Itu disebutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dihujat orang, lalu ada provokator di samping, ada mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bunuhlah mereka, laknatlah mereka. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak, wahai sahabatku, ya. Aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda, jangan laknat mereka, karena di antara mereka ada wali-wali abdal. Ya, jadi dan Sayyidina Ali mengatakan mereka sampai menjadi abdal, wali-wali yang tinggi, bukan dengan banyak puasa dan banyak sholat, tapi dengan salamatus sadar, dengan melepaskan benci di hati, suuzon, ya. Banyak amal tapi nanti antum merasa sok sakti, maka siapa aja nggak menghormati, kualat gitu. Siapa aja nggak menghormati saya karena saya wali, kualat. Itu kan nggak benar. Memang ada wali begitu, ya. Setan mungkin begitu, kalau waliullah tidak begitu, ya. Karena pemimpinnya para wali, ya, yaitu Nabi Muhammad sendiri yang memimpin para wali, itu tidak pernah begitu, ya. Bahkan tadi jika ada orang menyakitinya, yasfah wa ya'fu, beliau malah memaaf. Jadi coba belajar sekarang, bukan belajar ibadah macam-macam 40 hari, tapi 40 hari, apa kata Nabi kepada Anas, wahai Anas, mampukah kamu setiap pagi dan sore tidak memendam kebencian, hasad, iri, dengki kepada siapapun? Itulah sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka baginya pahala syahid, ya. Jadi teman-teman, coba riyadhahnya sekarang diganti. Ini udah akhir zaman, riyadhah yang tadi itu harus lewat guru mursyid. Nah, kalau enggak, coba berlatih aja, berlatih mensalamahkan sadar kita, ya. Barangkali begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Pak Cukup? Sepertinya cukup ya. Ustaz Mahfud. Afwan, ini ada yang direct message ke Anda. Buya, Afwan, Buya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ditutup nih, Buya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan Ustadz mengenai hadis qudsi. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sehingga bagaimana sepatutnya Allah kita kepada Rasulullah dengan keberadaan hadis ini? Demikian pertanyaannya, Buya. Afwan. Oke, baik. Hadisnya apa tadi? Kuntu kanzan makhfiyan, ya. Aku Jika adalah perbendaharaan tersembunyi. Ya, jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Baik. Istilah kita meneliti, riwayat yang serupa ada dalam riwayat Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini guru dari Imam Baihaqi. Beliau mengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tapi tidak ada di Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hakim menyebutkan riwayat dari kisah Sayyidina Adam. Jadi Nabi Adam itu
disapa oleh Allah, lalu Allah mengatakan, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itu yang sahih. Adapun yang tadi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam. Itu hadisnya sampai sekarang saya belum ketemu. Ya, barangkali ada yang ketemu, saya belum ketemu. Maka saya tidak berani mengatakan ini hadis qudsi, tapi barangkali boleh disebut makna dari hadis Imam Hakim tadi ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Masya Allah, terima kasih Buya Ar-Razi yang telah menyampaikan semua intisari acara kita pada sore hari ini, juga menjawab semua pertanyaan dari mungkin tidak semua ya, karena memang waktu kita dibatas ya, sampai jam 5. Tapi alhamdulillah, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah bertanya melalui chat, juga tadi sempat ada pertanyaan langsung kepada Buya. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan mohon izin Buya menyampaikan membaca doa penutup untuk kita pada sore hari ini. Silakan. Baik teman-teman, saya tidak ahli doa, tapi saya yakin Allah memahami semua hajat kita, semua yang kita batinkan dalam kolbu. Nah, dengan ini kita cukup berdoa dengan pujian-pujian yang paling ia suka, yaitu surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan ini Allah sampaikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sampaikan rindu ruhani kita kepada Sayyidul Arwah, penghulu semua ruh Nabi Muhammad SAW. Ila ruhin Nabi SAW. Min ruhina ila ruhihi. Min arwahina ila ruhi Sayyidil Alamin. Al-Fatihah. Bismillah.